Saya mengutuk keras dan saya perintahkan kepada Kapolri untuk dicari siapa. Jangan sampai orang-orang yang punya prinsip teguh seperti itu dilukai dengan cara-cara yang tidak beradab. Bang Novel, saya ingin melanjutkan yang tadi terpotong. Anda memiliki fakta-fakta yang bisa menguatkan apa yang sudah Anda sampaikan, bahwa ada keterlibatan oknum kepolisian dalam teror yang menimpa Anda, tidak hanya penyerangan air keras, namun teror-teror sebelumnya. Apa fakta-fakta itu, Bang? Sebetulnya teror-teror ini bukan pertama kali terjadi. Sudah banyak teror-teror yang serupa yang tidak terpublikasi dengan baik. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena masalah ini tidak boleh terus-menerus dibiarkan dan tidak boleh terus-menerus ditutupi. Nah, ini yang mesti harus berani dibuka dengan serius. Mbak Najwa coba bayangkan seorang aparatur yang bekerja untuk kepentingan negara dan kemudian diteror, dilukai, diserang, barangkali dipermalukan dalam beberapa orang, dan kemudian negara membiarkan. Itu suatu hal yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa peristiwa, Presiden, contohnya saya bicara kasus sekarang Presiden Pak Jokowi menyampaikan untuk diungkap tuntas. Perintahnya nggak dilaksanakan, Mbak. Ini contoh saya akan menyampaikan bahwa fakta-fakta peristiwa itu banyak. Saya tentunya tidak pada tempatnya apabila saya menyampaikan seperti ini sekarang di forum-forum umum. Tentunya akan lebih baik apabila dibentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap fakta-fakta ini semua. Itu pun kalau kemudian dianggap penting. Karena saya pribadi memandang ini penting sekali. Tapi kan apakah saya yang memandang penting dan kemudian aparatur negara kita ini melihat ini penting, saya nggak tahu. Indikasinya apa, Bang? Kalaupun misalnya faktanya tidak bisa terungkap atau tidak bisa diungkapkan begitu di media, tetapi dalam satu tim yang memang harus bekerja untuk mencari bukti-bukti tambahan dan sebagainya. Tapi indikasi sehingga kemudian terlontar keyakinan itu apa saja indikasinya? Karena kemudian bisa mengatakan wah itu kan memang hanya perasaan saja begitu, atau itu tudingan tanpa bukti, itu untuk memecah belah KPK Polri, kan sudah ada suara-suara seperti itu, Bang Novel. Iya, memang begini Mbak Najwa, ada beberapa teror yang dilakukan oleh orang-orangnya itu aja sebetulnya. Sebetulnya kalau petinggi Polri memandang untuk memperbaiki, lebih baik karena orangnya itu juga. Itu yang membuat rusak Polri malah. Apabila itu mau diperbaiki, banyak kok bukti-buktinya di KPK. Ada beberapa kemudian melakukan teror, baik itu melalui telepon, teror-teror lain-lainnya, dan lain-lain. Saya kalau menyampaikan, saya kira saya merasa tidak berkapasitas untuk menyampaikan. Yang menimpa Anda pribadi misalnya? Contoh, saya mau tunjukkan ini. Saya pernah mendapat surat, tapi ini surat saya tunjukkan ke Mbak Najwa, tidak untuk saya perlihatkan ke publik karena ada nama-nama penyidik. Saya perlihatkan, contoh, saya mendapatkan surat kertas yang tulisannya adalah nama-nama penyidik, disebutkan identitas, disebutkan alamat, rute pulangnya dan lain-lain. Dan ini diberikan oleh seorang perwira Polri kepada seseorang untuk dilakukan eksekutor. Itu berbahaya sekali. Saya tidak akan menunjukkan ini ke publik karena saya menghargai Anda menunjukkan ke saya, Bang. Tapi saya hanya ingin supaya ini jelas. Jadi ini adalah nama, ya ini ada nama Anda di sini, ya. Ada alamat lengkap, ada nama 2 orang lagi yang saya tahu penyidik KPK, lengkap sekali rumahnya disebut, bahkan ada rumah lama, rumah baru, ada mobilnya, rute berangkat, rute pulang, nomor handphone banyak sekali. Jadi ini adalah kertas yang diberikan ke tim eksekutor untuk mencari eksekutor. Untuk mencari eksekutor? Ya, itu yang saya dapat informasi. Untuk dihabisi? Saya nggak tahu, barangkali untuk disapa
Tapi rasanya saya melihat ini upaya teror lah yang dilakukan. Jadi Saya bisa melihat bisa ini dihabisi, bisa ini ditabrak, karena fakta yang terjadi kan contohnya seperti saya. Saya beberapa kali ditabrak. Dan penabrakan itu kemudian setelah saya cek dengan CCTV, saya dapatkan bukti bahwa penabrakan itu dilakukan dengan sengaja. Setelah saya melihat contoh kertas ini, itu menunjukkan bahwa hal-hal seperti ini terjadi. Inilah yang kemudian ini dilakukan operasional. kertas untuk mencari tim eksekutor, kertas yang diberikan oleh oknum kepolisian Ya, untuk mencari tim eksekutor. ya. Anda bisa dapat Itu yang saya dapat informasi dari seseorang yang kemudian seseorang itu menyampaikan kepada saya, dan saya melihat ini penting untuk saya sampaikan. Dan apabila ini dibentuk tim gabungan pencari fakta, saya akan berikan fakta-fakta seperti ini. Tapi kalau cuma disampaikan kepada penyidik, mengungkap perkara terkait teror saya aja nggak berani, bagaimana dengan perkara yang begini? Apakah Anda yakin dia akan berani juga mengungkap hal yang seperti ini? Anda punya banyak bukti-bukti lain. Saya kira saya masih punya ada beberapa bukti lain. Cuman saya sampaikan bahwa bukti-bukti itu tidak direct yang berhubungan dengan teror saya yang penyiraman air keras, tapi bukti-bukti yang lain. Dan saya juga mengikuti proses pembuktian yang dilakukan terkait dengan penyerangan atas diri saya dengan menggunakan air keras. Dan dari bukti-bukti itu bagi saya agak aneh kalau kemudian penyidik mengaku tidak bisa membuktikan. Saya merasa kok masa iya sih gitu. Tapi pelemahan KPK lewat antara penyidik-penyidiknya itu menjadi sesuatu yang nyata dilakukan dan terjadi. Ya, di antaranya seperti itu, Mbak. Memang saya melihat salah satu yang menjadi target adalah upaya bagaimana membuat takut orang KPK. Ini yang saya kemudian bicarakan dengan teman-teman bahwa nggak perlu takut. Takut dengan teror begini adalah contoh bahwa kita tidak berakal. Kalau kita berakal, berarti kita nggak perlu takut dengan teror begini. Karena apa? Mereka lemah. Yang maha kuat hanya Allah, lainnya lemah. Jadi saya kira apapun teror, sekalipun mereka bahkan 10 kali lipat kekuatan mereka, bagi saya mereka itu kekuatan yang lemah. Tabrak!